Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Saya akan mengupas sebuah informasi yang sangat penting terkait dengan seleksi beasiswa ITS, Institut Teknologi 10 November. Teman-teman yang berminat untuk masuk ITS, ini ada kabar gembira di mana ITS menyiapkan beasiswa bagi teman-teman yang nanti berkesempatan untuk lolos di jalur mandiri ya. Jadi semisal jalur prestasi tidak lolos, jalur tulis tidak lolos, biasanya di jalur mandiri itu biasanya sangat biayanya sangat besar. Nah ini ITS memberikan angin segar di mana anak-anak yang terpilih dari seleksi itu nanti akan bebas uang sumbangan institusi atau uang pembangunan ya. Saya bacakan secara detail ya. Ini beasiswa ITS adalah program beasiswa dari ITS yang memungkinkan berkuliah pada program sarjana S1 dan sarjana terapan D4 di ITS tanpa dikenai ini ya. Ini yang saya highlight tanpa dikenai biaya sumbangan pengembangan akademik SPA dan sumbangan pengembangan institusi atau SPI untuk jalur mandiri. Jadi biasanya kalau jalur prestasi dan tulis itu kan memang tanpa SPI, hanya UKT saja. Yang jalur mandiri itu kan UKT plus SPI. Nah, khusus yang nanti dapat beasiswa di jalur ini, maka dia tanpa harus membayar SPI dan SPA, hanya UKT saja. Ini diperuntukkan bagi seleksi mandiri sarjana atau seleksi mandiri sarjana terapan. Nah, ini ya. Eh, saya bacakan ini tes beasiswa ITS 2023, ketentuan seleksi beasiswa ITS 2023. Seleksi beasiswa ITS adalah proses seleksi untuk memperoleh beasiswa pembebasan sumbangan pengembangan akademik dan sumbangan pengembangan institusi untuk jalur seleksi mandiri. Ini saya highlight lah, ini untuk seleksi mandiri. Kenapa? Karena memang kuotanya mandiri itu paling banyak, 50% ya. Prestasi hanya 20, tulisnya 30, 50% di jalur mandiri. Cuman menjadi berat karena harus ada uang sumbangan institusi yang tidak sedikit. Makanya ini mumpung ada peluang di mana teman-teman masih bisa berkuliah di kampus favorit pilihannya tanpa harus dibebani biaya yang besar. Seleksi beasiswa berdasarkan hasil tes seleksi beasiswa ITS dan kemampuan orang tua. Persyaratan dan ketentuan lain terkait seleksi beasiswa adalah sebagai berikut. Seleksi ini merupakan bagian dari seleksi masuk ITS. Peserta yang dinyatakan lolos wajib mendaftar seleksi mandiri sarjana atau sarjana terapan sebagaimana program studinya. Artinya prodi yang dipilih nanti disitulah dia akan mendaftar. Kecuali yang diterima di SNBP, SNBT atau seleksi prestasi dengan menyampaikan konfirmasi. Jadi misalnya sudah daftar ITS di jalur prestasi, ternyata dia diterima. Dan kemarin itu dia daftar di jalur beasiswa dan diterima juga, maka dia harus konfirmasi bahwasanya sudah diterima di jalur prestasi, sehingga nanti kuota beasiswa akan dialihkan untuk mahasiswa yang lain. Seleksi beasiswa ITS ini diperuntukkan bagi siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2023, dan yang sekarang kelas 3 ya, atau lulusan SMA tahun 2021, ini ya, 2022, syaratnya maksimal umur 21. Jadi yang gap year 2 tahun itu masih bisa ya, 2021 dan 2022. Peserta lulus seleksi beasiswa harus mendaftar seleksi penilaian mahasiswa baru pada seleksi mandiri baik sarjana maupun sarjana terapan pada prodi sesuai pilihan seleksi beasiswa dan mengikuti UTBK 2023 atau seleksi masuk ITS 2023. Jadi nanti teman-teman ketika lulus di jalur beasiswa ini maka dia harus juga ikut UTBK karena itu menjadi bagian dari persyaratan ini. Yang nomor 3, peserta yang dinyatakan lolos seleksi mandiri sekaligus mendapat beasiswa ITS tidak akan dikenakan uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi dan sumbangan pengembangan akademik sehingga cukup membayar SPP seleksi mandiri dengan nominal 7,5 sampai 12 juta per semester tergantung kemampuan orang tua sesuai ketentuan ITS. Jadi UKT-nya nanti berkisar antara 7,5 sampai 12,5. Yang ini normal UKT di jalur mandiri ya. Yang penting tanpa uang sumbangan institusi. Yang keempat, tes dilakukan secara online sehingga peserta diwajibkan menyiapkan atau memiliki kelengkapan sebagai berikut. Laptop atau PC dengan operasi minimal Windows 7, webcam atau HP dengan kamera, kemudian akun Zoom meeting, 4, jaringan internet yang memadai. Peserta harus memastikan koneksi internet dapat digunakan terus selama tes berlangsung. Disarankan minimum 5 Mbps. Tidak ada tes pengganti karena adanya kendala teknis dan gangguan yang terjadi pada koneksi internet peserta. Dan nomor 5, segala bentuk kecurangan yang ditemukan baik secara tes maupun pasca tes
maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan hasil tes. Jadi tesnya online ya, dan sepertinya ini bisa dilakukan di mana saja, hanya menyiapkan perangkatnya sama nanti bisa join Zoom meeting. Mungkin dia nanti pakai apa itu dual kamera ya, jadi ada kamera layar dan juga kamera yang menyorot di wajah. Tapi saya kira ini sudah sangat longgar sekali ya, bisa dilakukan tanpa harus datang ke ITS, bisa dilakukan di rumah atau di tempat yang paling nyaman, yang tentunya nanti mendukung teman-teman untuk bisa mudah menyelesaikan soal-soal tesnya. Pendaftarannya, tata cara pendaftaran, tata cara pendaftaran seleksi bahasa ITS dilaksanakan secara online. Jadi nanti bisa klik di web ini dengan mekanisme sebagai berikut. Bagi pendaftar baru yang belum memiliki akun ya, maka membuat akun dulu di admisi.its.ac.id. Sementara yang sudah punya akun bisa langsung login di akun yang telah dibuat. Dengan masuk ada NIK, kemudian pas foto 4x6, berikutnya biru atau merah, kemudian scan kartu identitas ya KTP atau KK, kemudian foto diri memegang kartu identitas. Kemudian login, melakukan pendaftaran. Di sini ada eh, beberapa yang harus disiapkan ya, surat keterangan pekerjaan orang tua, surat keterangan penghasilan orang tua, kemudian bukti pembayaran PBB, bukti pembayaran listrik, surat pernyataan penghasilan orang tua, kemudian untuk yang prodi desain produk, interior, DKV, itu ada portofolio yang harus diunggah ya. Kemudian nomor 4, calon peserta mengisi formulir pendaftaran online, kemudian memilih prodi, setelah dinyatakan benar, melakukan finalisasi. Kemudian membayar biaya, kalau tadi kalau tidak salah 50.000 biaya formulirnya. Kemudian ada tanda tangan kartu bukti pendaftaran. Ini adalah tata cara, nanti bisa dibaca secara detail. Ini saya berikan secara umum saja. Nah, kapan pelaksanaannya? Ini ada tata tertib pelaksanaan, ada yang sebelum tes, ada yang selama tes. Ini adalah karena dilakukan secara online dan dari tempat mana saja, maka panitia perlu mengatur bagaimana posisi duduk dan juga tampak kameranya itu sesuai dengan yang di apa itu dituliskan di tata tertib. Ada apa itu mengaktifkan fitur mikrofon dan video kamera, kemudian dilarang pakai virtual background, kemudian penerangannya harus cukup, kemudian tidak boleh ada orang lain yang harus sendirian. Nah, kita lihat jadwal penting. Ini yang perlu saya perhatikan ya. Gelombang satu itu pendaftarannya ternyata berakhir tanggal 10 Maret ya. Jadi sekarang sudah tanggal 3 Maret, kurang 7 hari lagi. Kemudian untuk upload portofolio itu 10 Maret juga. Pelaksanaan tesnya ini perlu dicatat ya, 25 Maret 2023. Kemudian pengumuman hasilnya 13 April. Jadi ini masih ada rentang yang cukup lumayan, tapi yang penting pendaftarannya itu didulukan karena tanggal 10 Maret ini akan berakhir. Tapi ternyata ada gelombang dua teman-teman. Pendaftarannya dibuka mulai 20 Maret sampai 6 April, kemudian batas akhir portofolio 6 April, tesnya 15 April, dan pengumumannya 11 Mei. Nah, ada catatan, peserta yang sudah dinyatakan lolos mendapat beasiswa di gelombang satu tidak boleh mendaftar kembali di gelombang dua. Nah, ini beberapa hal informasi penting terkait dengan beasiswa di ITS yang ini belum ada sebelumnya. Jadi dulu kebanyakan anak yang diterima ITS di jalur mandiri itu keberatan dengan uang sumbangan pembangunan institusi yang nominalnya puluhan juta ya. Nah, dengan adanya beasiswa ini, teman-teman masih punya harapan besar untuk bisa diterima di ITS di jalur apapun, baik itu prestasi, tulis maupun ini jalur mandiri, dan yang penting biayanya juga masih terjangkau tanpa adanya uang sumbangan pengembangan institusi. Baik teman-teman, mungkin nanti secara detail teman-teman bisa mengunjungi apa itu webnya ITS. Ini saya berikan gambaran secara umum saja bahwasanya pelaksanaan beasiswa itu ditutup yang gelombang satu ya 10 Maret. Dan nanti akan ada tesnya itu tanggal 25 Maret. Mudah-mudahan teman-teman yang berminat untuk kuliah di ITS tidak menyanyiakan kesempatan ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.